Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah wirausahaan, masuk ke pertemuan 4 ya. Kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Baik rekan-rekan mahasiswa, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Ya, kita masih melanjutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita membahas mengenai proses penjaringan ide sebagai sumber peluang ya. Proses penjaringan ide atau disebut proses screening merupakan suatu cara yang terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real ya. Nah, adapun langkah-langkah ya dalam penjaringan ya dapat dilakukan sebagai berikut ya. Yang ke-1 menciptakan produk baru dan berbeda. Yang kedua mengamati pintu peluang. Yang ketiga analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Yang keempat menaksir biaya awal, dan yang kelima memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Yang satu menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika ide dimunculkan secara real atau nyata, misalkan dalam bentuk barang dan jasa baru ya, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan produk dan jasa yang ada di pasar. Selain itu, produk dan jasa tersebut ya harus menciptakan nilai bagi pembeli atau penggunanya ya. Agar berguna, barang dan jasa harus bernilai, baik pelanggan atau konsumen potensial lainnya. Nah, oleh sebab itu, ya, wirausaha harus mengetahui perilaku konsumen di pasar dalam mengamati perilaku pasar. Selanjutnya, paling sedikit ada 2 unsur pasar yang perlu diperhatikan. Yang ke-1, ada permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Kedua, waktu penyerahan dan waktu permintaan barang dan jasa. Yang kedua, mengamati pintu peluang ya. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki oleh pesaing. Misalnya, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, ya, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Lalu kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan resiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. Menurut Zimmer, ada beberapa keadaan nih yang dapat dijadikan sebagai peluang. Di antaranya, produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknik harus rendah, oleh karena itu, penggunaan teknik harus diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga, saat di mana pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya, ya. Yang keempat itu pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Yang kelima itu pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Dan yang keenam, perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Yang ketiga, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Nah, pertanyaan yang sering muncul. Yang ke-1, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut gitu. Lalu yang kedua, apakah biaya yang kita keluarkan itu lebih efisien daripada biaya yang dikeluarkan oleh pesaing? Ya, ini adalah bentuk-bentuk yang sering muncul ya pertanyaannya. Menaksir biaya awal ya, merupakan biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, dari mana sumbernya dan untuk apa digunakan ya. Bisa kita mungkin memulai untuk mencari investor atau rekan bisnis ya. Yang kedua, berapa yang diperlukan untuk operasi, perluasan, dan biaya lainnya. Yang kelima, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi, misalnya resiko pesaing, yaitu adalah kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Yang kedua, resiko teknik ya. Ini berhubungan dengan proses pengembangan produk yang cocok dengan yang diharapkan, atau menyangkut suatu objek penentu, apakah ide secara aktual dapat ditransformasi menjadi produk yang siap dipasarkan dengan kapabilitas dan karakteristiknya. Yang ketiga, resiko finansial adalah resiko yang timbul sebagai akibat ya ketidakcukupan finansial, baik dalam tahap pengembangan produk baru maupun dalam menciptakan dan mempertahankan perusahaan untuk mendukung biaya produk baru. Cara mengembangkan ide atau gagasan kewirausahaan ya. Yang pertama itu ada inovasi. Kita selalu dituntut inovasi selama kita membangun ya usaha. Yang kedua, berkreasi semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa kreasikan dari mungkin produk-produk yang sudah ada, kita update atau mencari produk-produk baru ya, semisal itu. Yang ketiga, berani mengambil resiko.
Ya, apa yang akan terjadi ke depannya dengan produk ini misalkan, dengan usaha ini. Ya, kita harus berani mengambil apapun resikonya, ya. Tentu juga kita memikirkan bagaimana cara mencari solusinya, ya. Bagaimana cara menindaklanjuti ketika ada resiko tersebut seperti itu. Mencoba hal baru, ya, dan merubah tantangan yang ada menjadi suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk wirausaha. Bekal pengetahuan yang ada pada saat realisasi, ya, ide atau gagasan di lapangan. Bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, ya, pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis, serta pengetahuan tentang siapa konsumennya. Ya. Lalu bekal keterampilan yang perlu dimiliki itu antara lainnya yaitu keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. Yang kedua, keterampilan kreatif, ya, dalam menciptakan nilai tambah. Lalu ada keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Lalu keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, ya, seperti itu. Lalu fungsi wirausaha sebagai perencana, yaitu merancang perusahaan, mengatur strategi perusahaan, pemrakarsa ide-ide perusahaan, dan pemegang visi untuk memimpin. Ya, ini perencana, fungsi wirausaha sebagai perencana. Lalu sebagai pelaksana ada apa saja? Yang ke satu ada menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide baru yang berbeda. Meniru dan menduplikasi, meniru dan memodifikasi, serta mengembangkan produk, teknologi, citra, dan organisasi baru. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.